bertemu dengan Paulus. Nah, jadi saudara, justru Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Mari kita lihat bagaimana kemudian penyamaran Paulus itu menjadi domba. Di dalam kitab saudara sendiri 2 Korintus ya, beliau mengatakan begini kepada orang Yahudi, 1 Korintus 9 nomor 20 maksud saya. Di dalam kehidupan orang Yahudi, aku Paulus menjadi orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Anda ngerti tidak ini? 1 Korintus 9 nomor 20. Artinya bahwa apapun Paulus bisa lakukan. Takianya dia hebat luar biasa. Dia mengaku orang Arab bisa, dia mengaku orang Belanda bisa, dia mengaku orang Jepang bisa, bahkan mengaku sebagai orang Sinting pun bisa, supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ini pengakuan dia. Ini pengakuan. Ini serigala nih. Serigala berbulu domba. Ketika bertemu dengan domba, nyamar domba. Ketika bertemu dengan marmut, nyamar marmut. Ketika bertemu dengan monyet, nyamar monyet. Ketika bertemu dengan kodok, nyamar kodok. Yang saya takutkan kalau dia bertemu dengan kotoran sapi. Ini data, Bung. Makanya Yesus mengatakan waspada, 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 waspada. Ada nggak waspada kepada orang Islam? Waspada ke Bani Ismail, waspada kepada Bani Arab, Bani Hashim, dan seterusnya? Nggak ada. Yesus hanya berpesan waspada kepada ahli Taurat. Paulus ini ahli Taurat, yes, dia pakar Taurat. Di mana buktinya? Dia mengaku tidak bercacat sedikit pun terkait hukum Taurat. Bayangkan, dia mengaku dari Filipi. Filipi itu punya sekolah yang mengkaji tentang Taurat. Dan dia mengaku dari Filipi, mengaku sebagai orang Farisi, Dalam kitab Filipi dia mengatakan itu, aku adalah ahli Taurat, aku dari Benyamin, dari orang Farisi. Artinya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, Paulus kena. Waspadalah kepada orang munafik, Paulus kena. Waspadalah kepada orang Farisi, Paulus kena. Waspadalah kepada serigala, Paulus kena. 4 poin ini yang Anda harus renungkan. Pertama, ahli Taurat, Paulus mengaku ahli Taurat. Kedua, waspada kepada orang Farisi, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Waspada kepada orang munafik, Paulus jelas munafik. Kepada orang ahli Taurat saya mengaku, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Munafik dia. Kemudian dia ini jelas-jelas mengaku sebagai Bapa. Mengaku sebagai Bapa di dalam pengajaran Yesus Kristus. Nah, ini yang Anda harus pahami nih. Dia mengaku domba, padahal dia serigala. Apa buktinya dia serigala? Coba saudara lihat di dalam Kejadian 23, Kisah Para Rasul 23. Dia mengaku sebagai orang Roma. Atas kelahirannya, Paulus mengaku orang Roma. Kita baca ya. Di di Kisah Para Rasul 23, mudah-mudahan saya tidak keliru mengingat. Paulus di sana mengaku sebagai orang Roma, terekam dengan sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Kita lihat ketika dia kemudian ingin dihukum, batal dia dihukum dikarenakan ternyata menurut kelahirannya dia adalah orang Romawi yang ngaku-ngaku Yahudi. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Paulus menjawab, tetapi aku mempunyai hak karena kelahiranku. Baca data sebelumnya, baca nomor 27. Di situ jelas sekali dikatakan batalnya dia dieksekusi karena dia adalah berkebangsaan Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Dalam bahasa Yunani disebutkan nai. Nai artinya betul,
atau benar. Jadi Paulus mengaku sebagai warga negara Roma. Apakah hanya sebagai warga negara? Tidak, memang dia lahir berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu lahir sebagai manusia Roma. Data Kisah Para Rasul 2 nomor 8, bukan hanya kelahirannya, tetapi aku mempunyai hak kewarganegaraan Roma berdasarkan kelahiranku. Berarti Paulus adalah orang Roma berdasarkan kewarganegaraannya dan berdasarkan kelahirannya. Dengan demikian dialah serigala yang menyamar domba. Jadi kalau saudara mengatakan dia ke Arab, ketemu Yesus, Yesus tidak pernah meminjakkan kakinya ke Arab. Itu hanya pengakuan serigala domba supaya memenangkan banyak serigala ikut-ikutan untuk nyamar-nyamar domba juga. Demikian. Silakan, Bang Situ. Oke Bang, terima kasih untuk tambahannya. Ya, kalau Abang menanggapi punya pengetahuan seperti itu ya monggo. Tapi saya juga punya data. Mohon maaf sebelumnya, di dalam Keluaran 20 ayat 10 itu Allah berbicara kepada Nabi Musa, bukan hanya untuk bangsa Israel juga Bang. Itu ada dikatakan di Keluaran 20 ayat 10 Bang. Itu juga kepada orang asing di tempat kediamanmu. Jadi itu berlaku juga untuk orang non Yahudi atau non Israel. Nah itu Allah sendiri yang katakan Bang di dalam Keluaran 20 ayat 10 Bang. Baik, boleh saya tambahkan? Monggo Bang, monggo. Oke. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Keluaran 20, kita harus merujuk kepada original teksnya, kata sa'ar. Nah, ini ada pakar Ibrani di sini, Dinda Moto, pasti dia ngerti. Di situ yang dimaksud adalah, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan yang engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Maksudnya orang asing yang ada masuk melewati pintu gerbang tempat mereka tinggal. Sya'ar itu adalah pintu gerbang, pintu-pintu gerbang atau tempat tinggal. Jadi Indonesia bukan tempat tinggalnya Bani Israel, Belanda bukan tempat tinggalnya Bani Israel, Jepang, Cina bukan tempat tinggalnya orang Israel. Di negara kita ini tidak ada pintu gerbang menuju perkampungan orang-orang Israel. Kita tidak termasuk. Sekali lagi saya katakan, jangankan Keluaran 20, Keluaran 17 pun mengurainya dengan sangat jelas. Perintahkan orang-orang asing yang engkau beli, perintahkan budak-budak yang tinggal di dalam rumahmu, perintahkan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, perintahkan orang asing yang engkau beli dengan uang untuk melakukan perintah sunat kekalku. Jelas ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang asing yang tinggal berdomisili di perkampungan Bani Israel, yang haram hukumnya mereka masuk ke tempat ibadahnya Bani Israel, haram hukumnya mereka ikut-ikut ritual Bani Israel. Kalau mereka tidak sunat, kalau mereka makan babi, kalau mereka menyembah pagan, haram hukumnya. Mana dalilnya? Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Najis orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, masuk ke dalam rumah ibadahnya Bani Israel. Bahkan lewat saja di depan di pekarangan bait sucinya Tuhan tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan masuk ke kota Yerusalem saja orang yang tidak bersunat, haram hukumnya, apalagi masuk ke rumah ibadah. Mana dalilnya? Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang-orang yang tidak bersunat melewati kota Yerusalem. Jadi kalau ada orang asing masuk, dia harus tunduk kepada hukum tersebut. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Elohim. Maka jangan kau lakukan sesuatu pekerjaan atau engkau atau anakmu perempuan laki, hambamu laki, hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Bayangkan itu Bang, bayangkan itu. Kalau orang Yahudi punya peliharaan aguguk, punya peliharaan ayam, peliharaan kuda, sapi penggarap di sawah, sapi pun tidak boleh melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ayam pun kalau dipelihara oleh orang Yahudi tidak boleh keluar dari kandang pada hari Sabat. Bahkan kalau mereka memelihara cicak,
Tidak boleh cicaknya bunyi pada hari itu. Kalau hari Sabat, tak boleh bikin kegiatan apapun. Apalagi manusia yang mengaku sebagai domba. Faktanya Kristen di Indonesia hari Sabtu ngapain? Ngapain? Melenggang patah-patah, nganape body pica-pica. Hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka bukan pengikut. Mereka hanya serigala yang nyamar-nyamar domba. Gitu bang, lanjut. Ini bagus, saya suka orang yang mau belajar. Senang kali saya sama orang yang mau belajar, itu dekat sama hidayah. Makasih, Bro. Makasih. Orang yang mau belajar itu tanda-tanda sudah memiliki hatinya mulai kebuka, pikirannya udah mulai dilembutkan oleh Allah. Saya menyampaikan ini bukan ada tendensi benci, menghujat. Saya menyesuaikan dengan lawan diskusi. Kalau orang itu mau belajar, mari sama-sama kita belajar. Kalau orang itu kemudian mau menelaah lebih jauh tentang Islam, mari belajar Islam baik-baik, pelan-pelan. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah betul Sabat sudah berganti Jumat? Apakah betul Taurah sudah berganti dengan Al-Quran? Ini yang perlu dipahami. Kalau kemudian Tauratnya masih diberlakukan, kemudian berarti cakupan daripada Taurat itu sendiri sudah terangkum, tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa apapun yang kemudian Tuhan rancangkan terjadi di atas muka bumi ini, itu berujung kepada damai sejahtera. Salam Islam. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan hanya berlaku, hukumnya hanya berlaku kepada satu kaum. Ingat, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Dalilnya mana? Banyak sekali. Di antaranya Yeremia 31 sampai 33. Apalagi Ulangan 33 nomor 4. Apalagi Mazmur 147, data nomor 11 dan seterusnya. Banyak data-data kemudian memang hanya untuk Bani Israel saja Torah itu, termasuk Sabat, Keluaran 21, 16, 17. Nah sekarang permasalahannya adalah, kalau hukum ini hanya berlaku kepada satu kaum, bagaimana dengan kaum yang lain? Maka dengan kesempurnaan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, maka ajaran dari langit pun harus sempurna dan sifatnya harus menyeluruh. Coba andai saja hukum Taurat ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia, berarti pada hari Sabtu dunia akan beku, tidak ada kehidupan. Jangankan manusia bergerak, hewan-hewan pun tidak boleh. Jadi perekonomian lumpuh 4 kali dalam sebulan. Semua kegiatan tidak boleh ada listrik nyala, tidak boleh kemudian ada api menyala pada hari Sabtu. Maka bumi akan lumpuh pada hari Sabtu itu. Itu kan bagi orang Yahudi, Bang. Nah, tentu itulah saya mengatakan, saudaraku, hukum Torah itu hanya untuk mereka. Bagus, Anda cerdas. Lalu kita yang bukan Yahudi? Karena orang Yahudi itu menambah-nambah apa yang Tuhan turunkan. 10 hukum itu cuman 10 hukum, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi ada 600 lagi yang menjadi tambahan dari adat istiadat orang Yahudi. Itulah yang menjadi salah tafsir bagi orang-orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen bilang sudah tidak lagi dipakai 10 hukum itu. Makanya saya mau mencari agama yang memakai 10 hukum itu. Nah, ternyata ada yang bilang Advent. Oke, berarti kalau Muslim bilang mengatakan hari Sabat adalah di Jumat, saya juga masih masih rada-rada di mana datanya. Setahu saya bukan Jumat ya Jumat, hari ke-6. Tapi kan ini mengenai hari ke-7 tentang Allah itu Sang Pencipta, begitu Bang. Oke. Anda telat sekali kalau menjadikan Advent itu solusi. Kenapa? Advent itu dibentuk tahun berapa? Denominasi ajaran Advent itu kapan ada pergerakannya? Tahun berapa dia berdiri?
setelah Muslim kalau nggak salah, setelah Muslim. 1831 Oh, oke. Masakan ada agama dibentuk setelah pembawanya 1800 tahun pergi? Justru Advent ini adalah bukti akurat kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi pada masa lampau. Advent melihat bahwa ini tidak ada kebenaran, maka mereka mencoba untuk mengembalikan kebenaran itu, meskipun sama aja. Maju kena, mundur kena. Kenapa? Karena Advent ini adalah bukan Yahudi. Sementara hukum yang mereka gunakan adalah hukum yang spesial untuk Yahudi saja. Coba Anda lihat Advent itu. Didirikan kemudian oleh siapa? Oleh orang barat. Dipelopori misalnya Hiram Edson, James White, Ellen G. White, Joseph Bates, dan seterusnya. Ini siapa ini? Orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini. Joseph Bates ini orang Yahudi, Ellen G. White ini orang Yahudi, J.N. Andrews ini orang Yahudi, Hiram Edson ini orang Yahudi. Kalau nggak salah orang Amerika, Bang. Orang Amerika yang mendirikan agama Advent. Anda mau percaya kepada mereka? Nabi mana yang datang ke Amerika mengajarkan agama Advent? Gak ada nabi yang diutus mengajarkan agama Advent kepada bule Amerika, gak ada. Mereka hanya melahirkan sebuah sekte kepercayaan yang mereka sebut dengan pergerakan kemudian atas kekecewaan mereka terhadap masa lampau. Mereka membuat sekte kemudian, membuat satu pergerakan untuk memperbaharui kemudian sehingga muncul yang dikatakan gereja Masehi Advent hari ke-7 dan seterusnya. Ini apa ini? Ini adalah wujud kekecewaan terhadap sejarah kekelaman kesalahan bapak-bapak gereja di awal mula. Apa itu? Tuhannya Yahudi satu dirubah menjadi Tritunggal. Kitabnya orang Yahudi yang tadinya perjanjian baru diganti menjadi perjanjian lama. Silakan. Yang saya lihat, mohon maaf ya Bang, yang saya dapat info bahwa emang agama Advent kecewa dalam itu kan mereka dari Protestan karena apa? Protestan sudah sama doktrinnya dengan Katolik. Katolik memiliki doktrin bahwa 10 hukum bisa dirubah, tapi Tuhan bilang tidak boleh dirubah 10 hukum itu. Makanya dia mau berbeda dengan orang Yahudi. Nah, Protestan juga makin lama pergantian pemimpin akhirnya mengikuti apa yang yang menjadi doktrin Katolik, dan itulah kekecewaan orang-orang Advent katanya gitu. Kenapa harus disamakan doktrin Protestan dengan doktrin Katolik? Karena Katolik tidak percaya Yesus. Jadi gini Bung, kalau di Islam intisarinya bukan berasal dari kekecewaan manusia terhadap ajaran manusia, tetapi Islam itu adalah manifestasi dari kemurkaan Tuhan terhadap umat terdahulu atas pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap aturan-aturannya. Coba Anda bayangkan tangga atau stasiun-stasiunnya. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan hukum Taurat. Lalu muncul Paulus merubah ajaran Taurat itu dengan mengatakan itu sampah, itu sangat maut dan seterusnya. Maka hal-hal yang menjadi perjanjian kekal Tuhan dirubah. Yang tadinya sunat wajib menjadi minggu, menjadi tidak wajib. Yang tadinya sabat menjadi minggu, yang tadinya satu Tuhan menjadi 3, dan seterusnya. Berubah kemudian menjadi Katolik. Dari mana asal Katolik? Dari pengajaran Paulus. Dari mana Paulus mengambil masalah, mengambil perkara-perkara di kitabnya orang Yahudi. Dia edit sedemikian rupa, dia tafsirkan sedemikian rupa, diajarkan sedemikian rupa dengan ilmu cocokologi, dijual kepada Roma. Roma yang tidak punya agama pada saat itu, hanya kepercayaan. Roma yang tidak punya kitab suci pada saat itu, hanya merupakan sebuah doktrin dan dogma. Maka sekonyong-konyong menerima itu, menyeleksi buku-buku yang berasal daripada orang-orang Farisi. Lolos 4, ditambah surah-surah Paulus 14, aman. Maka berdirilah yang disebut Katolik. Di dalam kekatolikan mereka masih belajar tentang apa yang bersumber dari Septuaginta. Di situ mereka melihat ada yang rancu, maka mereka membentuk sekte baru dengan nama Protestan. Berjalan, muncul cendekiawan, belajar dengan sangat-sangat luar biasa. Ini salah kayaknya, ini keliru kayaknya. Maka muncul lagi yang disebut Advent. Apa ini? Kekeliruan
mengeluarkan, mengentaskan kekeliruan. Kesalahan mengentaskan kesalahan. Kebohongan mengentaskan kebohongan. Kenapa demikian? Karena tidak ada pijakan. Kenapa nggak ada pijakan? Karena sejatinya sumber awal, yaitu kitabnya Yahudi, memang hanya untuk Yahudi. Dipakai menggelinding ke sana kemari, tapi tidak ada dasar pijakannya. Anda menggunakan Sabat. Tadi di Keluaran 20, Anda dihantam. Di situ memang hanya untuk orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Mau kemana sekarang? Nah, sedangkan saudara mengatakan, saya ini sedang mencari agama yang sama seperti hukum Taurat yang memelihara 10 hukum Taurat. Bung, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menerangkan ketika dikatakan jangan menyembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hukum pertama. Hukum kedua, wala tad'u ma'allah. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung. Jangan membuat berhala. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Jangan kau buat itu. Segala sesuatu di luar daripada pencipta langit dan bumi itu pasti binasa kecuali Allah. Bukti orang Kristen menyembah Yesus, Yesus binasa. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 180 jelas mengatakan, walillahil asma'ul husna. Itu jelas. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Semua rentetan 10 hukum Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ini perintah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Bukan lagi Sabat, karena Sabat itu adalah hukum yang kemudian diberikan kepada Bani Israel. Dan apa bukti pembatalan hukum Sabatnya? Ingat ketika Yesus disebut sebagai Tuhan bagi hari Sabat. Kenapa demikian? Karena Yesus melakukan aktivitas yang bertentangan kemudian dengan hati dari inti daripada Sabat itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, berarti ada masa di mana Sabat ini digantikan dengan materi ibadah yang lebih baik. Saya katakan kepada saudara, kita jadikan pembanding. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan seperti apa yang saya uraikan tentang hari Jumat. Apa dikatakan oleh Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diperintah untuk salat Jumat. Usai salat Jumat, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Apabila salat Jumatmu sudah selesai dilaksanakan, Masya Allah akhi Gali, maka bertebaranlah kamu ke bumi, carilah karunia Allah, carilah rezeki yang halal, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini kaidah Jumat. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang terekam di dalam Keluaran 31, tidak boleh melakukan apapun 24 jam, tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh ada nyala lilin, tidak boleh ada nyala lampu, tidak boleh ada PLN, tidak boleh ada binatang bergerak, tidak boleh binatang-binatang peliharaan tidak boleh bergerak. Itu dulu.
Nabi, sedangkan ketika Yesus datang merubah itu. Hari Sabat dia mengobati orang, hari Sabat murid-muridnya memetik gandum. Artinya ada masa di mana hukum Taurat itu akan didatangkan hukum yang lebih baik. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Yesus yang mengatakan itu. Berarti ada masa hukum-hukum, syariat-syariat, perintah-perintah akan muncul kemudian lebih baik perintah itu daripada perintah sebelumnya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu memang benar. Makanya saya kembali lagi bahwa Silakan. saya kembali lagi bahwa ya itu memang benar. Orang Yahudi tidak ada jual beli, tidak ada apa-apa buat apa-apa. Makanya ya orang-orang Farisi menegur Yesus. Makanya Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat di dalam Matius 12 ayat 8. Nah dari situlah Yesus datang untuk menggenapi, bukan membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya 10 bang, tapi ditambahkan orang Yahudi sekitar 600 lagi. Itulah yang mau diselesaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi, sehingga jangan menjadi pengekangan untuk menyembah Tuhan. Katanya kalau di dalam dalil orang Yahudi, kalau beribadah Sabat laki-laki di sinagog itu di depan, yang perempuan di belakang. Mungkin di Muslim masih begitu ya kalau di masjid. Masih begitu kan? Iya. Nah, makanya itulah Yesus datang bukan yang dimaksud dari 600 dalil itu. Fokusnya yaitu 10 hukum itu. Jangan ditambah-tambahkan dari 10 hukum. Makanya orang Yahudi itu keras kepala, Bang. Itulah makanya dibilang penghujat Yesus itu, karena dia memberikan pengetahuan tidak sesuai dengan ajaran atau adat istiadat daripada dalil orang Yahudi. Begitu, Bang. Oke, baik. Saudara, ketika datang ketetapan kepada Bani Israel, apakah ketetapan itu hanya berlaku 10? Bagaimana dengan ketetapan yang datang terkait dengan sunat atau terkait dengan makan babi? Apakah itu tidak termasuk sebagai ketetapan Tuhan? Jangan Anda mengotori lisan Anda dengan mengatakan hukum Taurat itu cuma 10. Jangan. Itu sama halnya Anda anti terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan isi Torah meskipun setitik, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, orang tuanya, dan siapapun, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Jadi tak ada 10 hukum itu, tak ada. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Jangan makan babi, itu haram bagimu. Ini hal kecil? Bukan hal kecil itu hal besar, karena ulang-ulang Tuhan, sebab Tuhan berulang-ulang memerintahkan kemudian, jangan kau makan babi, jangan kau makan babi. Yesus pun ikut mengulangi. Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Kok jadi 10? Siapa yang membatasi menjadi 10? Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4 untuk Bani Israel, dengarkan, maka sekarang hai orang Israel, Bani Yakub, Yesus dan umatnya Yesus, dengarkan ketetapan ini. Peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki tempat dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi apa yang kuajarkan padamu. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ini adalah kredit poin, tambah plus yang harus Anda pahami, bahwa bagi Bani Israel, Ulangan 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai seterusnya, ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kristen ini siapa?
Seenaknya membatasi, cuman 10, sudah 10 dipotong lagi. Jangan ada ilah lain di hadapanku, katanya. Kami orang Kristen hanya beriman kepada 10. Ah, masa sih? Iya, Eko. Coba buktikan, berikan hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anak Maria ilah lain atau bukan? Ilah lain. Manusia yang baru-baru dijadikan Tuhan oleh Paulus. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah anak manusia mati, untuk itulah anak Maria mati, supaya dia hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baru, supaya menjadi ilah baru. Paulus membentuk ilah baru buat Romawi dan Yunani. Melanggar hukum 10 tadi. Dia tidak ada alasan. Kristen ini maju, mundur, kena atas, bawah, kena semua. Dia bisa. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Yesusnya tidak sedetik pun dihilangkan, meskipun yang paling terkecil. Tapi kalau ada yang menghilangkan meskipun yang paling kecil, lalu diajarkan kepada anaknya, kepada kakaknya, kepada tantenya, opunya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina dalam bahasa Yunaninya dikatakan tempat terhina dalam arti yang sesungguhnya. Di kerajaan langit, berarti neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, jadi bahaya ini, Bung. Kalau Anda mengatakan data Anda seperti ini dan seperti itu. Kemudian ketika berbicara mengenai mengenai hukum Tuhan dalam Al-Quran, lengkap semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Saya kasih dalilnya ya. Dikatakan begini. Apa tadi? Kita sampai di mana tadi? Hari Sabat berubah menjadi hari Jumat karena ada masa di mana banyak ajaran yang masih belum bisa diajarkan oleh Yesus pada saat itu. Coba bayangkan ketika Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin ku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bayangkan saja kalau pada masa Yesus tiba-tiba saja Yesus menggaungkan, wahai Bani Israel, mulai hari ini, besok kalian sholat Jumat ya. Kira-kira Yesus diapain tuh? Di blender. Belum sanggup Yesus merubah itu, belum sanggup. Maka dia merubahnya pelan-pelan dengan cara apa? Beliau mengobati orang pada hari Sabat, beliau memetik gandum beserta muridnya pada hari Sabat, menandakan Sabat sudah tidak lagi kudus. Apalagi hukumnya? Jangan kau membunuh. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68. Jangan kau membunuh. Apalagi? Dilarang berzina. Jangan kau berzina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina, apalagi zina. Jangan mencuri. Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Artinya jangan kau mengambil milik orang, artinya mencuri. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Apa itu? Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi bohong. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Yang ke-10 adalah jangan mengingini, jangan iri dengki, jangan cemburu atas keberhasilan orang, jangan kau mengingini harta atau apapun milik orang. Surah An-Nisa ayat 154. Include semuanya. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak, jadi bukan hanya 10 hukum, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Apa masih banyak itu? Hukum waris, hukum jual beli, apa lagi? Hukum riba, apa lagi? Hukum nikah, apa lagi? Hukum kekerabatan, apa lagi? Hukum ketatanegaraan, apa lagi? Hukum militer, apa lagi? Hukum politik, apa lagi? Hukum-hukum inilah yang belum diajarkan oleh Yesus, karena pada saat itu Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Apa akibatnya? Apa buktinya belum sanggup menanggungnya? Sedangkan 2000 tahun sedangkan sudah 1400 tahun sudah diajarkan hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka pun belum sanggup untuk menanggungnya sampai hari ini. Jadi kita berbicara data supaya bisa menjadi edukasi kepada anak bangsa. Bani Israel adalah bangsa yang disayang oleh Allah. Inni ma'akum. Tapi mereka ingkar terhadap itu semua. Bahkan Musa di dalam kitab perjanjian baru yang saudara sebutkan perjanjian lama mengatakan, sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah menunjukkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu Nabi Musa yang berkata begitu. Apatah lagi nanti setelah aku mati. Musa loh yang berkata begitu. Musa. Yesus dia berkata apa? Orang
orang-orang ini adalah angkatan jahat. Bayangkan, Yesus mengatakan angkatan jahat. Yesus mengatakan mereka keturunan ular beludak. Mereka dikatakan sebagai serigala nyamar domba. Coba. Jadi tidak ada ungkapan yang baik kepada mereka. Dikarenakan karena mereka gemar menganiaya, memperolok-olok, bahkan membunuh para nabi. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah. Ada orang Yahudi yang beriman, ada. Ada orang yang bertakwa kepada Allah, ada. Ada di antara mereka, tapi hanya sebagian kecil saja. Demikian. Oke, terima kasih Bang Isinya. Ya, Sama-sama. untuk tambahannya saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi saya sudah paham lah mengenai pengetahuan. Apa? Sabar, Bung. Silakan Bang Situ. Ya, saya kembali lagi mengucapkan. Halo. Ya sabar, nanti Bu. Silakan Bang Situ. Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Bang semua untuk tambahannya. Ya, berarti secara memang secara naluri atau keimanan Halo. Sabar ya Bu, sabar Bu ya. Silakan saudara Situ. Jadi dari keimanan Islam atau perintah dari Iya, dari saya mau bicara nih, mau nanya nih sebang Bang Ju. Sabar Bu ya, diselesaikan dulu teman kita yang satu Bu ya. Habis ini Bu naik lagi ya. Oke. Ya silakan Bung Situ. Ya pokoknya intinya aku mengucapkan terima kasih. Jadi saya sudah paham mengenai apa yang Abang ajarkan. Jadi ya itu pandangan Abang, dan ya yang saya mau carikan tentang hari Sabat itu yang menandakan gelar Sang Pencipta atau Allah itu adalah Sang Maha Kuasa. Makanya bukan berarti ya Abang bilang masih ada banyak ajaran lagi tentang Yesus. Memang ada banyak lagi ajaran Yesus. Cuman ini mengenai perintah yang Tuhan sudah wariskan dari surga sendiri sebelum Yesus datang. Yang aku yakini bahwa 10 hukum yang Allah berikan kepada Musa itulah 10 hukum yang menjadi kepemerintahan surga itu. Siapa Allah itu, kenapa Allah itu begini, kenapa ada hukum pertama sampai hukum 10. Makanya saya memahami di situ ternyata Allah itu ya merujuk kepada kasih. Itulah sifat yang dianugerahkan kepada Musa untuk ya mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kepada Allah. Itu sih Bang. Oke. Baik Bung. Jadi gini, kalau saudara ada dua kekeliruan yang saudara lakukan di sini. Yang pertama tentang arti daripada Sabat. Dalam bahasa Ibrani, sin, bet, he, the taf, Sabat. Artinya apa? Berhenti bekerja. Tidak ada arti Tuhannya di situ, nggak ada. Benar. Allah Maha Kuasa itu nggak ada di situ, Bang. Sabat itu artinya berhenti bekerja. Gitu loh. Iya. Terus itulah menandakan bahwa Allah itu bukan berhenti bekerja dalam arti dia beristirahat secara kita yang manusia ini, bukan. Maksudnya ini menandakan bahwa dia adalah Sang Maha Kuasa itu, Bang. iya memang betul. Bukan hanya Sabat mengartikan Tuhan itu Maha Kuasa. El Elroy, El Shaddai, itu adalah nama-nama Tuhan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Itu kekeliruan. Jadi kalau dikatakan Sabat atau Sabos, itu terkait dengan keadaan di mana Tuhan itu mencipta, dan ada masa di mana Tuhan itu kemudian menyempurnakan ciptaannya. Kalau di Islam penyempurnaan penciptaan, bukan istirahat. Nah, yang kedua adalah ketika Anda menyentuh sedikit terkait dengan ajaran kasih, ini bahaya. Karena Kristen akan tergulung di sini. Coba kita lihat. Kalau berbicara kasih yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel, maka camkan baik-baik. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Satu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Satu perintah aja, jangan kau makan babi. Kira-kira orang Kristen taat enggak ini? Tidak, berarti Kristen tidak kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Di dalam Yesaya 66,
Tuhan mengatakan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jui-jui dan serta tikus, balao, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemakan-pemakan babi akan dilenyapkan sekaligus. Lalu bagaimana kedudukan Islam? Islam tak makan babi. Lalu apa yang menjadi tolak ukur untuk orang Kristen memahami kebenaran Islam? Baca Yesaya 66, setelah Allah menghanguskan pemakan babi, di data Yesaya 66 nomor 23 Tuhan mengatakan apa? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan mengatakan sabat berganti, bulan berganti, tahun berganti, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah kepada aku, dan itu hanya dipraktekkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la ilaha illallah. Umat Islam berbondong-bondong kemudian datang ke rumah ibadahnya dari timur sampai barat, dari selatan, utara dan seterusnya, sujud menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yang menggenapi pemakan babi adalah Kristen, yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah hanyalah Islam. Subhanallah. Silakan. Oke, iya bang. Masya Allah. Ya, terima kasih lah bang untuk pengetahuan yang abang kasih. Cuman ya kembali lagi sih, saya tetap mengimani bahwa hari Sabat adalah Allah sang pencipta itu. Itulah yang saya imani sampai sekarang. Nah, Iya, silakan. kalau- Itu iman saudara, saya tidak mengganggu gugat itu. Silakan. iya, kalau abang mengatakan hari Sabat itu adalah Jumat, ya monggo. Karena ada datanya di dalam Al-Quran kan. Nah, jadi ya aku nggak bisa bersalahkan juga. Bukan Sabat, bukan Jumat, beda. Sabat ya Sabat, Jumat ya Jumat. Hanya saja pergeseran hari yang disucikan untuk spesial bagi umat manusia itu hari Jumat. Bagi Bani Israel Sabat, itu pun sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, maka orang-orang ahli kitab diseru oleh Allah sesuai dengan dasar pijakan Al-Quranul Karim yang saya katakan tadi, inni ma'akum. Allah sendiri yang mengatakan demikian, inni ma'akum la in akamtumus shalah. Artinya, setelah aku bersama denganmu, sungguh jika kamu melakukan salat, artinya mereka diseru untuk melakukan salat, artinya menjadi jemaat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu meminjamkan serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu pinjamkan kepada mereka, kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau Bani Israel meninggalkan Sabat menuju kepada Jumat, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini dalil bung. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Silakan. Oke, siap bang, siap. Terima kasih bang untuk datanya. Oke, jadi tidak ada paksaan, cuman Al-Quran sebagai saudara saya mengingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini, hukum Taurat itu diperintahkan untuk Nabi Musa, dan Allah minta kepada Nabi Musa untuk mengukuhkan kemudian umatnya untuk mengikut kepada hukum Taurat. Bagi umat Bani Musa adalah Bani Israel. Kemudian Al-Quran datang itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Nabi Musa menerima hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas untuk seluruh manusia apapun agamanya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka saya mencoba untuk mengajak saudara, silakan belajar Al-Quran. Anda tidak rugi, Anda tidak akan kekurangan kegagahan, Anda tidak akan kekurangan harta dengan belajar Al-Quran. Silakan pelajari Quran itu. Kalau belum bisa baca terjemahannya, selami baik-baik. Ada yang saudara tidak tahu, tanyakan kepada orang
orang-orang yang paham Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an mengatakan begini, "Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah mereka yang melakukan kebohongan-kebohongan terhadap Allah sementara mereka sudah datang Islam kepadanya dan diajak masuk ke dalam ajaran agama Islam? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau Anda dikatakan zalim, artinya Anda sudah tahu kebenarannya seperti apa, tapi Anda tetap kekeh terhadap ketidakbenaran tersebut. Anda sudah tahu kekeliruannya seperti apa, tapi Anda tetap ada pada kekeliruan tersebut. Anda sudah tahu kebenaran Islam, tapi Anda enggan untuk masuk Islam, maka Anda masuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Bukan zalim kepada saya, bukan zalim kepada orang lain, bukan zalim kepada ayah ibu, tetapi Anda zalim kepada diri Anda sendiri. Anda menolak kebenaran tersebut. Tapi lagi-lagi la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan. Baik bang, terima kasih matur suwun. Sama-sama saudara. Lanjut. Saya senang bisa diskusi dengan baik ya, tapi memang ya kita ya inti. Suaranya kecil, Bang. Oh, oke. Dengar bang. Iya. Ya, lanjut. Ya, pokoknya saya mengucapkan terima kasih untuk tambahannya dan pengetahuannya ya, itu menjadi pelajaran buat saya. Nah, saya pamit undur diri ya Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Biar oten-oten lain yang saya jadi pendengar aja. Soalnya saya pengen tengok ada apakah ada apologet Kristen yang pintar seperti Bang Zuma sehingga bisa bantah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada ya Kristen-Kristen yang cerdas. Anda dengarkan di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Zuma noise. Geresek. Iya. Turun dah noise. Mungkin anunya ini. Songkat. Iya. Oke, bagaimana teman-teman sekalian?